Lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke Manchester United Arsenal. Ini sebuah laga di mana persaingannya sangat menarik untuk Aldi. Mungkin nanti akan lebih spesifik dan detail membahas di mana Arsenal cukup dengan satu kesalahan fatal dari Bayindir dengan dieksekusi dengan baik di mulut gawang oleh Calafiori, memberikan satu gol yang berujung dengan 3 poin dari Old Trafford. Memang tidak dengan cara yang meyakinkan, tapi winning ugly di first match yang begitu susah di Old Trafford. Ini menjadi satu start yang sangat luar biasa untuk Arsenal. Start yang luar biasa dari sisi tambahan poin ya. Mungkin that's the only thing yang bisa dibawa pulang ke Emirates ketika mereka bisa mendapatkan 3 poin dari hasil pertandingan atau jalannya pertandingan yang sebetulnya mengarah ke United. Kalau kita bicara ini baru kali pertama United bisa menembakkan lebih dari 20 shots. Terakhir mereka 14 tahun lalu. 2011, 14 tahun lalu. Ya, ketika mereka menang 8-2 lawan Arsenal, that's the only time mereka bisa mencetak lebih banyak dari 20 shots dalam satu pertandingan. Kemarin ya mereka bisa melakukan shot sebanyak itu, tapi ya memang tidak ada yang klinikal. Mungkin yang klinikal tapi apesnya di belakang atau di bawah Mister gawangnya ada David Raya. David Raya sejak musim kedua emang gue bilang is a totally different player dibanding musim pertama. Udah semakin berkurang sloppiness-nya dia, positioning dia, gimana dia jadi shot stopper yang luar biasa pun selalu dia tunjukkan. Berapa kali double save di musim lalu berhasil dia lakukan. Kemarin lagi-lagi sundulan Buemo, salah satu yang kayaknya bakal sulit untuk dilakukan kiper lain. Lalu ada bola dari Cunha juga dari samping, fingertip save juga. Tapi selebihnya memang shots-nya mengarah ke arah positioning dia. Dia tahu ketika arah bola dia tidak terlalu maju untuk mempersempit ruang, tapi dia cukup yakin bahwa dengan lari seperti ini, pemain-pemain ini, entah Cunha, entah Buemo akan nembak ke arah ini. Dan betul, ya ketika lepas, masih ada tiang gawang. Dorgu nembak dari sisi luar, tapi bolanya masih membentur tiang. MU menunjukkan kualitas mereka, yang gue bilang, lo kalau mau lihat MU, ya musim depan, jangan musim ini. Itu kan yang selalu gue. Berarti musim sekarang. Iya, berarti musim ini. Di musim lalu kan selalu orang bilang pecat nggak Mourinho, jangan lihat dulu musim depan karena belum banyak pemain yang bisa ngikutin apa yang dia mau nih. Ketika personelnya sudah semakin nyetel, siapa aja yang bakal di position yang di musim lalu tidak ada. Lu taruh di situ sebelumnya ya ada Rashford lah dulu di situ, ada Sancho lah dulu di situ, ada Garnacho di posisi seperti itu, ada Højlund, ada Zirkzee. It's a big upgrade ketika mereka mendapatkan Buemo dan juga Cunha. Itu penampilan yang luar biasa, begitu compose, first touch, pemain-pemain ini hampir nyaris sempurna, selalu bisa keluar dari tekanan dengan first touch-nya, lalu bisa menggiring bola, bisa memposisikan diri mereka dalam situasi 1 lawan 1 dengan David Raya. Tapi ya tendangannya memang sayang ya, kayak kalau gue tadi analoginya kayak kita lagi main fun game nih, udah lari kenceng pas nembak habis tenaganya. Tuh kayaknya terlihatnya seperti itu ya, tapi karena memang positioning Raya yang luar biasa untuk bisa membaca situasi. Ya buat United apes, begitu banyak dominasi setengah lapangan mereka bermain, fans Arsenal pasti deg-degan nontonnya kemarin. Gue yakin Aldi juga agak deg-degan sedikit ya Di. Mukanya nggak enak banget nih, padahal deg-degan itu. Tapi ya Arsenal lagi-lagi they know how to win. Gimana pun caranya, yang lo bisa manfaatin apa? Bola mati. Yang lo bisa manfaatin apa? Skema set piece, dan itu mereka bisa manfaatin. Ya, defensive stability dari Arsenal agak terganggu juga dengan pace dari Mbeumo dan juga Cunha, double tens yang bisa agresif masuk dari area sentral terutama ini agak sedikit lax lah. Seperti apa yang dikatakan oleh Odegaard di halftime interviewnya, walaupun kita juga nggak ada yang mau dan nggak ada yang pengen tahu dengan interview halftime. Tapi sama, Premier League sekarang ada mengikuti American sports. Memang ada space yang tercipta di area sentral, dan lo agak kaget nggak dengan tampilnya Declan Rice, kemudian juga Subimendi, Odegaard, tapi control nggak didapat oleh Arsenal di midfield, padahal United memainkan Casemiro di sana. Iya, jadi seolah Arsenal yang memilih untuk bermain seperti itu, karena emang Casemiro bagus untuk ngeganggu, dia nggak bisa lari. Terus Bruno, dia pemain yang luar biasa, tapi kalau ditaruh sebagai posisi yang sedip itu kurang kelihatan perannya gitu loh untuk attacking attribute yang sangat luar biasa bagus. Dan kalaupun MU dibilang mendominasi, mengancam, ya gue sih 50-50 untuk menerimanya, karena ancaman seperti apa yang ditawarkan oleh MU gitu loh.
Gue sampai nyatet peluang-peluang MU. Mbeumo menit 5. Shoot datar, lemah. Ya, itu tadi Otomatis gua bilang. di save. Menit 32, Cunha, solo run, shoot di garis penalti, lemah juga. Menit 37, Cunha, shot depan Raya, sudut sempit, di save, itu bagus, itu good. Di save sama Raya, bagus banget. Menit 73, Cunha, header. Dorgu, Headingnya, sebelumnya Dorgu. Tiang. Headingnya itu benar-benar lebih dekat ke bodinya Raya dibandingkan ke sudut kosong. Jadi ya oke, sundulan keras tapi lebih dekat. Gue sih nggak setuju Mas Ari bilang kiper lain mungkin agak sulit. Ya lebih dekat. Itu sih gampang banget di save-nya. Kagak, jadi itu kan karena pantulan bola ke tanah dulu. Itu pasti sulit untuk kiper Iya, tapi membaca itu. lebih dekat ke arah dia gitu loh. Betul. Tapi apapun itu, ketika bola pantul ke tanah, itu pasti kiper akan Iya, kalau membaca mantul tanahnya ke pojok mungkin. Ini sebenarnya ke depan kiper Raya. Kemanapun kan sering kiper kelewatan. Kecuali bolanya emang Positioning dia emang harus diakuin lah. Kemarin tuh Raya positioningnya oh bagus. jelas ditambah arah bolanya bukan mengarah yang ke sudut. Ya. Menjadi nilai plus juga bagi Raya untuk bukan, kiper lain bukan untuk terlalu menangkapnya. sudut, tapi cukup keras dan cukup ini untuk bisa menjadi gol Iya. sundulan itu. Ya save juga bukan save yang luar biasa jadinya karena ya udahlah bolanya begitu doang. Nah, Diallo juga menit 76 cutting inside shot lemah. Jadi bukan ya oke 7 on target seperti apa? 22 penciptaan peluang seperti apa? Ada big chance gak dari MU? Nggak ada, bukan stats. Ya, No itu big kan chance. yang tadi gue jabarin semua. Iya kan. makanya jadi nggak ada yang terus lu bilang seluar biasa itu luar Lah biasa iyalah, apanya? untuk kayak gitu kalau lo compare MU musim lalu jauh upgrade nggak? Oh gini, lu kalau men-set MU musim lalu ya emang slow itu jadi asal iya main dong. bola aja bagus berarti MU. Asal masuk ke lapangan aja bagus MU kalau emang standarnya musim lalu. Tapi Enggak kita lah, lihat dari lo bisa game ini upgrade dong. nggak dengan pemain-pemain ini? Lo bukan bisa apa nggak? Harus upgrade dong. Terus Arsenalnya dengan Zubimendi tadi yang dijabarin sama Ya gue Adiani. game dulu ini. Iya, pemain-pemain itu kok bisa nggak ngapa-ngapain gitu loh. Padahal kan on paper ini harusnya bisa mendominate lini tengah Oke, loh. sekarang Itu kita ke kan Arsenal. itu yang lo kenapa tim seperti Arsenal yang possession-nya tinggi bisa setengah lapangan. Gini. Nggak bisa ngapa-ngapain, Oke. nggak bisa keluar dari tekanan. Oke. Jarak antara Dalo, Dorgu yang bisa keluar dengan begitu enak. Itu kan kita nggak lihat di United musim lalu gitu. Tapi in the first game musim ini melawan Arsenal, mereka bisa melakukan itu loh. Ya Dorgu, Diogo Dalo oke. Bermain bagus, apalagi Dorgu ya. Benar-benar menjadi ancaman kecepatannya, terus juga dia fight dengan para winger Arsenal. Gua bilang MU bagus. Cuma apa seluar biasa itu nggak juga. Bagus dalam arti De Ligt juga bermain bagus juga, benar-benar megang seorang Gyökeres. Even Mason Mount main bagus juga. Evan Mason, makanya gue bilang oke bagus. Cuman kalau seluar biasa itu ya nggak juga gitu. Dan ada hal yang baru, gue bikin juga tadi di video gue, ada hal baru emang di musim ini bahwa Arsenal mencoba untuk hal baru, yaitu nggak lagi lama-lama megang bola di final third. Ini hal yang pernah gue bicarakan juga di Premier League Production dulu. Sekarang video juga masih ada di YouTube. Waktu gue ditanya bagaimana Haaland ke City waktu dia dari Dortmund. Harus ada adaptasi dari City ke Haaland dan juga Haaland dengan City. Nggak bisa lagi lu lama-lama megang bola seperti dengan zamannya Grealish, Jesus, Sterling. Harus bermain cepat. Itulah kenapa De Bruyne dengan mudah memberikan umpan-umpan cepat ke Haaland. Karena lu tahu, lu punya striker yang sangat piawai memanfaatkan space. Nah di Arsenal itu lagi coba dilakukan. Coba transisi cepat, membiarkan lawan atau membiarkan Gyökeres fight dengan lawan. Belum maksimal, belum sama sekali maksimal, cuma sedang dicoba. Itulah kenapa gue bilang, untung lawannya cuma MU. Coba kalau ketemunya City atau Liverpool dengan performa Arsenal seperti itu, habis Arsenal. Soon berarti. Ya kalau performa seperti itu. Karena kan Tapi- akan menghadapi lawan-lawan berat tuh Arsenal after that. Iya, game ketiga lawannya Liverpool. Arsenal bukan memilih untuk bisa nggak megang bola di. Oh iya, betul. Emang dibuat nggak bisa megang bola di. Kap. Begitu masuk final third, itu semua bola coba Iya. digaprakin ke pemain Arsenal loh. Iya. Semua pemain lini belakang, mau Yoro lah, mau De Ligt, mau si Maguire begitu masuk. Begitu lo megang bola di final third, udah langsung ditempel, dicoba dicuri bola itu kan. Selama ini kan kita nggak lihat intensity itu dari United gitu loh. Oke. Selama ini Arsenal pasti find a way untuk bisa megang bola. Tapi kemarin mereka nggak ada kesempatan untuk megang Ya. bola. Ya. Entah di first thirdnya mereka sampai ke final thirdnya mereka nggak dikasih kesempatan. Ya udah, MU ambil aja bolanya, kita ambil 3 poin ya. Iya, itu kan kalau nggak ada bola Loh, mati kan gini, belum udah tentu. Kalau lo dari Mas set, Arsenal menguasai jalannya laga, bermain indah, bermain menusuk, menyerang, tapi at the end of the game kalah. Dan ini lawannya MU, ya kan? Terakhir Arsenal menghadapi MU di game week pertama itu 35 tahun yang lalu. iya. Dan itu pun dibantai. Artinya Kalau lo lihat 5 pertandingan terakhir ya,
easy win semua kan Arsenal lawan MU. Nggak easy win lah. 2024 juga 1-0 lawan Trossard. 1-0, tapi kan itu juga MU ngelawan dong, Mas. Tapi they dominate the game. Nah, itu dia dominate the game aja sekarang nggak cukup. Iya, itu kan Arsenal perlu cara lain dan identity mereka kan memang mereka dominate the game. ya identity nggak bisa bikin gelar. Ya coba nanti kalau nggak lawan MU kita lihat. Nah, Gue yakin Arsenal akan dominate the game. Jadi makanya menghadapi lawan yang berbeda, lu perlu treatment yang berbeda Kalau juga. kemarin bukannya dia memilih untuk nggak dominate the game, emang dia nggak dikasih kesempatan sama MU. Ya oke, itu debatable. Cuman yang gue lihat di game menghadapi Old Trafford kemarin, jelas dengan penguasaan bola seperti itu, harusnya MU paling enggak punya big chance satu aja. Ini enggak gitu loh. Itu yang buat gue sangat gue sayangkan gitu. MU bermain bagus. 3 lah kalau big chance bisa dibilang 3, tapi nggak tereksekut dengan sempurna. Itu dia. Yeah. Maksud gue dan yang menggerakkan semuanya pemain baru gitu loh. Ini makanya gue di next game nih gue berharap MU ketemu Fulham kan. Iya. Bruno main sedikit di depan. Yes, lu punya Mbeumo dan juga Cunha. Mendingan Cunha jadi striker, Mbeumo dan juga Bruno main barengan. Ya, dia terlalu deep kemarin. Terlalu deep. Ugarte sama Casemiro bisa main bareng itu. Nanti nih, lo bahas lagi lanjutan. Iya. Sekarang Sabto mau coret-coret di layar dulu. Boleh. Oh, iya. Tadi Boleh. Tadi XG-nya United itu Silakan, Mas 1,59, tapi nggak ada gol. Arsenal 1,09 ya dengan 1 gol yang mereka ciptakan. Gol ke-31 ya dari corner sejak start 2023 2024 ini Iya. juga impresif, tapi lagi-lagi bagi United penyakitnya sama dari set piece dari corner mereka sudah kebobolan 23 gol.